Ya, pemerintah akan terus mengejar kerugian lebih dari 8 triliun rupiah yang dikorupsi dalam kasus BTS di Kominfo. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD telah memerintahkan Irjen Kominfo untuk mengupayakan pengembalian dana tersebut. Penetapan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi dalam kasus BTS tidak akan menghentikan proyek pembangunan BTS 4G di Kementerian Kominfo. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan proyek pembangunan BTS untuk daerah terpencil ini tetap berjalan. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengejar kerugian negara yang diduga telah dikorupsi dalam kasus tersebut. Dari perhitungan awal, kerugian negara diperkirakan lebih dari 8 triliun rupiah. Yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ, Bapak Dirjen. Setelah ditetapkan sebagai PLT Menkominfo, Mahfud MD meminta agar semua pejabatnya tetap bekerja normal. Siang ini, PLT Menkominfo telah melantik sejumlah pejabat eselon 1 di Kementerian Kominfo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu seperti apa sebenarnya korupsi kasus BTS 4G yang dituding merugikan keuangan negara hingga lebih dari 8 triliun rupiah itu? Berikut informasinya untuk Anda. Dalam proyek BTS 4G tahun 2020 ini ditargetkan ada 4.200 menara yang dibangun, tapi realisasinya baru 1.100 menara saja yang sudah dibangun. Sementara di fakta di lapangan hanya sekitar 950-an menara yang sudah terbangun secara benar-benar terbangun. Sementara itu yang sudah dibayarkan pemerintah adalah 10 triliun rupiah untuk proyek ini, namun realisasinya hanya 2,1 triliun yang dibelanjakan, sementara 8,32 triliun sisanya ini diduga dikorupsi. Inilah jumlah kerugiannya, 8 triliun lebih.